memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta bangku yang kosong silahkan diisi terlebih dahulu, kemudian lihat samping kanan atau kiri, belakang. Apabila ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Oke, sudah? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang nggak hadir dulu? Siapa yang tidak hadir? Ini. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mardiana hadir? Hadir Bu. Rosi hadir? Hadir. Khairunisa hadir? Bu. Baik, alhamdulillah. Di sini hadir semua ya, kecuali ini. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau minta kita sedikit terlebih dahulu, biar belajarnya hari ini semangat. Ibu berikan contoh terlebih dahulu ya. Tepuk lob, lob kecil, lob sedang, lob besar, lob jumbo. Bisa dipahami? Bisa. Ayo anak-anak, silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo, ikut Ibu. Tepuk lob, lob kecil, lob sedang, lob besar, lob jumbo. Silakan duduk. Apa ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu, mengenai materi apa? Pengertian Al-Quran dan Hadis. Nah, benar sekali. Kemudian apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian dari Al-Quran maupun hadis? Al-Quran itu pedoman umat Islam. Ya, benar. Kalau hadis? Hadis itu ialah jumlah kata membuat ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ya, benar sekali. Baik anak-anak, Ibu harap pada pembelajaran kali ini kita dapat memahami pentingnya pengertian Al-Quran maupun hadis, kemudian fungsi-fungsi yang ada di dalam Al-Quran hadis, serta dapat menerapkan Al-Quran maupun hadis itu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dari Al-Quran hadis. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang isinya adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan kumpulan perkataan, perbuatan atau sikap Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini kayak penjelasan tambahan dari Nabi Muhammad tentang bagaimana cara kita memahami dan menjalankan isi yang ada di dalam Al-Quran. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, baik anak-anak, jadi di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai fungsi-fungsi yang ada di dalam Al-Quran. Sebutkan fungsi Al-Quran secara umum. Silakan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya. Selain itu, fungsi Al-Quran juga sebagai petunjuk, pengajaran, penyembuh, dan sumber pokok ajaran Islam. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi Al-Quran secara umum. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih kepada kalian, sebutkan apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Saya Bu, Ya, silakan. untuk menguatkan atau mengukuhkan
yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah yang dimana memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa sudah ada di dalam Al-Quran. Ibu, adapun di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, bagus sekali. Ibu senang mendengar jawaban dari kalian semua. Anak, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video pelajaran ini lebih jelasnya. Kiamat ayat 17-18. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah, yaitu dalam kali ini yaitu menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada masyarakat. Nah, baik, dari video pelajaran yang telah kita tonton tadi, apakah kalian sudah memahami mengenai pengertian dari Al-Quran maupun hadis? Sudah, Ibu. Di sini Ibu akan memberikan kalian menjadi beberapa kelompok. Pilih Mardiana sama Khairunisa, kemudian Nosi sama Erika. Silahkan gabung dengan kelompok masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas yang dimana nanti kalian bertugaskan dari kelompok 1 yaitu mencari hikmah dari Al-Quran, sedangkan yang di kelompok 2 mencari tentang hikmah dari hadis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, silakan dikerjakan. Yang bergerak tangannya ya, bukan mulutnya. Baik, Ibu. Apakah ada yang tidak dipahami mengenai silakan Ibu pertanyaannya? Nah, apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Silahkan dipresentasikan untuk kelompok 1. Adapun hikmah yang terkandung dalam Al-Quran yaitu pertama ada titik-titik mana itu seperti menguatkan diri kepada Allah. Ibu, iya bagus sekali. Kelompok 2 silahkan dipresentasikan hasil. Jadi hikmah yang terkandung dalam Al-Quran itu yang pertama ada akhlak dan kepribadian, contohnya ditunjukkan dalam berkata dan bertindak. Iya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil diskusi kita tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya dulu. Oke. Jadi kesimpulan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis yang pertama ada petunjuk hidup. Yang contohnya memberikan panduan lengkap tentang cara menjalani kehidupan. Bagus sekali. Ya, anak-anak. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi, pengertian hikmah dari Quran dan hadis ini merupakan sebuah petunjuk bagi kita semua sebagai umat Islam. Jadi tadi ada beberapa hal pelajaran yang dapat kita ambil hari ini mengenai pengertian Al-Quran hadis, kemudian fungsi-fungsinya terhadap Al-Quran. Maka dari itu perlu kita perhatikan kembali poin-poin penting dari yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian hasil belajar dan Ibu akan menanyakan apa yang kalian pahami mengenai pengertian dari Al-Quran hadis maupun fungsi-fungsinya. Silakan. Saya Bu.
Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang isinya adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Lalu di dalamnya ada aturan, petunjuk dan ajaran buat kita supaya hidupnya lebih baik sesuai aturan agama Islam. Ya. Sedangkan hadis kalau itu kumpulan perhatian, perbuatan atau sikap Nabi Muhammad. Hadis ini kayak penjelasan tambahan dari Nabi tentang gimana cara memahami dan menjalankan isi Al-Quran. Ya baik, terima kasih kepada